Halo, nama aku Mike. Aku adalah seorang co-founder / CEO dari sebuah event promotor dan organizer yang berbasis di Bali. Sudah berdiri sekitar 3 tahunan, mengerjakan beberapa event konser, event tahunan di tiap universitas, instansi, dan banyak lain sebagainya. Untuk sehari-hari, biasa kegiatan ya meeting sama tim, approach potensial klien dan lain-lain untuk ya sekiranya mempercayakan acaranya ke kita lah. Di waktu senggang, ya kayak kebanyakan laki-laki sejati pada umumnya ya main game, paling kayak gitu aja. Kenapa bisa mendirikan dan membentuk sebuah company di bidang ini? Mungkin awalnya karena dulu bapak sama ibu itu sangat suka pergi nonton konser ya, triggernya awalnya itu. Jadi semenjak usia dini lah, dari mungkin SD kelas 1, kelas 2 gitu, udah mulai menikmati lah pergi ke konser, walaupun kebanyakan nggak tahu konser apa yang dihadiri atau datang ke festival gitu-gitulah. Mungkin itulah yang kayak nanemin di otak kecil aku ya, kayak kayaknya bisa merancang dan menyelenggarakan sebuah acara itu menyenangkan ya, apalagi ada duitnya, kan kayak gitu. Terus seiring berjalannya waktu, semakin besar usia, mulai tuh pergi-pergi ke festival sendiri, pergi-pergi ke nonton konser sendiri, bahkan sampai keluar kota kalau yang memang acaranya itu bener-bener bagus lah gitu. Jadi semakin gede, justru kecintaan untuk datang ke sebuah acara atau sebuah konser itu makin pekat lah di dalam diri awak. Terus kebetulan ngambil kuliahnya itu di teknik, jadi nggak gitu nyambung sebenarnya sama pekerjaan yang sekarang. Tapi diimbangi dengan aku coba belajar untuk bersosialisasi dengan nongkrong dan lain-lain gitu di kegiatan di luar kuliah yang mungkin bisa menambah insight, ilmu, koneksi untuk kedepannya. Dan akhirnya setelah lulus kuliah, aku balik ke Bali dan mencoba memulai perusahaan organizer ini. Awalnya memang nggak yang langsung jalan lancar dan menghasilkan yang banyak gitu, tapi mulailah dapat acara-acara, mungkin expo di mall atau megang acara-acara bersponsor kayak gitu. Lebih ke ngesup acara orang sebenarnya awalnya. Terus momennya itu di 2019 awal kita mulai dipasrahin tuh untuk megang sebuah acara festival, rave festival gitu, EDM dan teman-temannya lah. Mungkin kayaknya itu momen titik baliknya perusahaan ini mulai bisa memegang beberapa acara secara mandiri ya, jadi nggak ngesup atau nggak ngambil tender dari orang. Apalagi ya yang perlu diceritain? Kayaknya perjalanan dari kecil, masa sekolah, masa kuliah sampai sekarang itu ya memang sebenarnya sangat menyukai musik ya, dan berbagai macam musik, jadi nggak spesifik yang satu genre aja, tapi kesukaan terhadap musik dan kesukaan terhadap melihat ekspresi orang. Jadi ketika kita bikin sebuah acara dan pengunjung
orang yang datang itu kelihatan puas, kelihatan excited, menikmati suasana, itu menurutku yang paling menyenangkan lah ya melihat itu. Di luar duitnya yang gede juga lumayan. Tapi mengutip dari kata-kata Dea Anugrah, kehidupan ideal itu kan cuman lapisan tipis di ujung langit yang selalu akan menjauh saban kali kita tiap mendekatinya. Jadi cerita yang gue ceritakan tadi juga adalah gambaran hidup ideal yang mungkin belum gue jalanin sekarang. Sekarang aku adalah seorang coworker di divisi e-commerce dari sebuah retail company. Belum lama, belum genap setahun bekerja. Bukan di Bali, kantornya ada di Tangerang. Kenapa memutuskan akhirnya merantau lagi setelah bisa pulang ke Bali? Ya karena kebanyakan cerita-cerita sedih, ya nggak sedih ya, mungkin cerita-cerita kurang menyenangkan setelah pandemi lah. Di intinya beberapa bisnis unit yang saya bentuk itu shutdown karena pandemi, dan kayaknya akan sangat kurang menyenangkan jika hanya tidur-tiduran di kasur sambil menunggu pandemi usai, sambil merengek dan meminta uang sama mama. Itu kurang menyenangkan lah. Jadi akhirnya saya putuskan untuk merantau kembali. Dan di momen pandemi itu usia saya 25 tahun. 25 tahun, ya. Dan menurut saya salah satu titik krusial di dalam hidup ketika kita ngerasa semua sudah berjalan dengan baik-baik saja, semua falling in line, apa yang kita rencanakan terjadi, apa yang kita agendakan bisa kejadian satu demi satu, dikit demi sedikit. Tapi akhirnya si kawan ini datang, pandemi datang, dan here we are, kembali mengabdi kepada panji perusahaan just to survive. Tapi nggak apa-apa, maksudnya dari kejadian-kejadian yang sudah aku alamin kemarin, kayak apa ya, mungkin menyadarkan, mungkin mengajarkan bahwa gimana pun keadaannya, ya kita masih bisa tetap baik-baik saja. Ya maksudnya kita sehat, keluarga kita sehat, tiap ketemu masih bisa ketawa-tawa, masih bisa merayakan hal-hal indah yang terjadi di hidup. Menurut saya sih itu udah lebih dari cukup ya. Maksudnya di luar semua kebutuhan-kebutuhan, di luar semua keinginan-keinginan, kayaknya yang paling penting adalah kita dan orang-orang di sekitar ya. Maksudnya ketika kita ditimpa hal-hal kurang baik gitu, kayak ya udah kita rasain sendiri aja, kita nggak perlu bagi sama orang. Tapi ketika kita bisa merayakan, kita bisa bisa benar-benar menikmati apa yang kita punya, apa yang kita dapatkan, apa yang terjadi sama kita, itu akan sangat nikmat sih menurutku kalau bisa di-share sama orang-orang terdekat ya khususnya. Ya mungkin yang tak alamin itu bisa kita bilang tidak terlalu baik, tapi aku juga selalu percaya bahwa setelah setiap kejadian yang tidak mengenakan pasti akan ada hal-hal baik yang akan terjadi setelahnya. Makanya makanya di kepala aku tuh nggak ada sih yang kayak aduh kok gara-gara pandemi ini semua hancur, semua yang tak bangun rata dengan tanah. Ya udah ya memang seperti itu keadaannya kan, toh juga namanya juga hidup, kadang enak banget. Jadi ya live with it lah.
Karena menurutku satu-satunya kunci untuk nggak jadi gila, maksudnya tetap jadi, kita tetap bisa hidup dengan sebagaimana mestinya sih, penerimaan sih. Maksudnya ya udah, lu terima aja mau keadaannya seperti apa. Kalau lo bisa dan punya kapasitas serta kemampuan untuk ngubah itu, ya silahkan dirubah. Tapi kalau nggak bisa, mau ngapain? Mau menggerutu sepanjang hari sampai mungkin keadaannya berubah? Ya kalau berubah. Kalau enggak, bisa ngapa-ngapain. Jadi mungkin di seperempat abad pertama yang kurasakan ini sih sangat banyak pelajaran yang bisa didapat ya. Maksudnya sempat merasakan kenikmatan, sempat merasakan yang pahit juga, tapi ya aku yakin itu yang akan membentuk kita jadi versi terbaik dari kita lah. Jadi saya mau berterima kasih untuk diri saya sendiri, untuk orang-orang terdekat saya. You're doing good, man. Cheers for better days ahead. Kayaknya cukup segitu aja. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Salam.